Pernah nggak sih kalian nonton pertunjukan yang keren banget? Entah itu drama teater yang bikin nangis atau konser yang bikin merinding. Nah, di balik semua kemegahan itu, sebetulnya bukan cuma soal sihir panggung loh. Ada sebuah cetak biru, sebuah rencana strategis yang dipikirkan matang-matang. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di sini kita akan coba bongkar proses yang sering nggak kelihatan itu. Gimana caranya sebuah visi artistik yang abstrak bisa diwujudkan jadi sebuah kenyataan yang bikin penonton terpukau. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya problem dalam seni pertunjukan? Ini tuh lebih dari sekedar daftar acara atau jadwal. Anggap aja ini kayak fondasi sekaligus kerangka dari sebuah pertunjukan. Dialah yang jadi jembatan antara imajinasi liar seorang seniman dengan panggung di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita perlu banget nih paham soal kenapa dibalik setiap pertunjukan. Karena, ya itu, setiap pertunjukan yang hebat pasti punya tujuan yang jelas. Yang menarik, alasan sebuah pertunjukan itu digelar ternyata nggak pernah sama dari zaman ke zaman. Dia terus berevolusi bareng masyarakatnya. Apa yang dulu dianggap sakral buat ritual, hari ini bisa jadi sekedar hiburan massal di akhir pekan. Coba deh lihat slide ini. Ini ngegambarin perubahannya dengan jelas banget. Di kolom kiri, kita lihat fungsi-fungsi tradisional yang akarnya kuat di ritual dan kebersamaan komunitas. Terus lihat yang kanan, fungsi modernnya jauh lebih beragam. Mulai dari jadi hiburan publik, alat pendidikan, sampai jadi bagian penting dari mesin industri kreatif. Beda banget kan? Oke, kita udah paham soal evolusi kenapanya. Sekarang kita pindah gigi ke bagaimananya. Gimana sih caranya seorang produser atau sutradara itu benar-benar membangun sebuah program yang solid dari nol? Yuk, kita bedah prosesnya satu persatu. Pertama, tentukan tujuannya. Ini pertunjukan buat apa? Edukasi, komersil, atau buat promosi? Kedua, tentukan bentuknya. Mau pakai tari tradisional atau teater kontemporer? Ketiga, kumpulin tim impian yang pas buat mewujudkan visi ini. Dan yang terakhir, baru deh rancang pengalaman total buat penontonnya, mulai dari panggung, lampu, sampai suaranya. Jadi, poin utamanya di sini adalah keempat langkah tadi itu ibarat jembatan ajaib. Jembatan yang mengubah ide yang tadinya cuma ada di kepala, jadi sebuah rencana kerja yang konkret dan siap dieksekusi oleh seluruh tim produksi. Teori doang kan nggak asik ya? Yuk, kita lihat gimana sih perencanaan program yang strategis ini bisa membawa kesuksesan di dunia nyata. Kita intip beberapa contoh kasusnya. Nah, lihat tabel ini deh. Ada sanggar tari daerah yang tadinya khawatir ditinggal anak muda. Solusinya, mereka bikin program kolaborasi sama musik modern. Hasilnya, penonton muda jadi banyak yang datang, tradisi lestari, sponsor baru pun masuk. Contoh lain, ada festival kampus yang sepi peminat. Programnya dirombak total, jadi lebih inklusif dan partisipatif. Hasilnya, langsung jadi acara tahunan yang ditunggu-tunggu. Ini bukti nyata kalau program itu punya kekuatan besar. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan akhirnya itu bukan cuma bikin orang nonton, tapi bikin mereka ikut merasakan, terlibat dan jadi bagian dari sebuah pengalaman bersama, sebuah pengalaman sosial. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kesimpulannya jelas banget ya. Program itu adalah jantung dari manajemen produksi seni pertunjukan. Perannya jauh lebih dalam dari sekedar apa yang kita lihat di atas panggung. Kalau kita lihat dari kacamata seorang produser, ada 3 hal penting yang harus dipegang. Pertama, program itu adalah strategi manajemen, bukan sekedar pilihan artistik. Kedua, desainnya itu secara langsung menentukan sukses atau gagalnya sebuah produksi. Dan yang paling penting, program itu memaksa kita untuk menjawab pertanyaan besar, siapa penonton kita? Dan nilai apa sih yang sebenarnya mau kita berikan ke mereka? Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Waktu kita merancang sebuah program, di mana sih batasnya antara idealisme seni dengan tuntutan pasar? Apakah seni harus tunduk pada selera pasar, atau justru seni yang seharusnya membentuk selera pasar? Nggak ada jawaban yang gampang, dan mungkin disitulah letak tantangan sekaligus keindahan dari dunia seni pertunjukan.